Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Nurmiftah Yuliana dari kelompok 8 Manajemen Laboratorium Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dokumentasi Pengelolaan Laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dokumentasi pengelolaan laboratorium. Dokumentasi menurut KBPI adalah pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan atau bisa juga disebut sebagai pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan. Sedangkan pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains seperti kimia, biologi, fisika, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa dokumentasi pengelolaan laboratorium adalah sebuah proses pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam kegiatan merancang, mengoperasikan, memelihara, dan merawat peralatan dan bahan, fasilitas, dan objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hidayah akan melanjutkan membahas mengenai kegiatan pengelolaan laboratorium. Nah, di sini menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019, pengelolaan laboratorium itu meliputi perencanaan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, serta pemeliharaan atau perawatan peralatan dan bahan. Yang selanjutnya pengevaluasian sistem kerja di laboratorium, dan yang terakhir yaitu pengembangan kegiatan laboratorium. Nah, di sini itu perencanaan kegiatan laboratorium meliputi yang pertama, melakukan inventarisasi data dalam menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium. Yang kedua, menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium. Yang ketiga, menyusun subprogram tahunan. Yang keempat, merencanakan program pemeliharaan atau perawatan. Yang kelima, merencanakan program pemeriksaan dan kalibrasi peralatan. Yang keenam, merencanakan program inovatif. Dan yang ketujuh, melakukan identifikasi kebutuhan peralatan dan bahan. Yang kedelapan, menyusun kebutuhan peralatan. Dan yang ke-9 itu menyusun kebutuhan bahan. Dan yang terakhir, menyusun SOP. Nah, selanjutnya yang kedua, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan. Ini meliputi yang pertama, menyiapkan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, mengoperasikan peralatan dan penggunaan bahan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu selanjutnya, yang ketiga, memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan. Yang keempat, menyusun laporan penggunaan peralatan itu dan bahan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, memilah limbah yang dihasilkan dari proses penggunaan bahan. Yang keenam, mengolah limbah itu yang
yang dihasilkan dari proses penggunaan tersebut. Yang ketujuh, memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja peralatan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedelapan, menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kesembilan, melakukan pengawasan, K3, dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan dan bahan. Nah, yang ke-10 itu melakukan pengambilan sebuah sampel di lapangan pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan bahan. Hal ini meliputi menyusun jadwal pemeliharaan peralatan, membersihkan, menata, dan menyimpan bahan. Yang ketiga, membersihkan, menata, dan menyimpan sarana penunjang. Dan yang terakhir yaitu melakukan kalibrasi peralatan. Dan yang selanjutnya itu melakukan pengevaluasian sistem kerja di dalam laboratorium. Nah, hal ini itu meliputi evaluasi hasil kerja peralatan, mengevaluasi kinerja peralatan, mengevaluasi metode kerja. Yang selanjutnya mengevaluasi penggunaan peralatan. Yang keempat, mengevaluasi penggunaan peralatan. Dan yang kelima, mengevaluasi SOP. Yang ketujuh, mengevaluasi program tahunan laboratorium. Yang kedelapan, mengevaluasi pemeliharaan atau perawatan peralatan dan bahan. Yang kesembilan yaitu mengevaluasi metode penanganan bahan. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan pengembangan kegiatan laboratorium. Nah, hal ini yang perlu dilakukan yaitu mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium. Yang kedua, mengembangkan kinerja peralatan. Yang ketiga, mengembangkan metode kerja peralatan. Yang keempat, mengembangkan metode pengajaran, kalibrasi, atau produksi. Nah, yang terakhir itu meningkatkan mutu produk dalam skala laboratorium. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kegiatan dokumentasi pengelolaan laboratorium. Teman-teman pasti sudah memahami terkait pengertian dokumentasi pengelolaan laboratorium. Sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal tadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lebih detail terkait kegiatan dokumentasi pengelolaan laboratorium. Nah, kegiatannya ada apa saja sih? Kemudian kenapa harus didokumentasikan? Nah, pengelolaan laboratorium yang baik dapat dilihat dan diukur dari hasil kerja yang dituangkan atau disimpan dalam bentuk dokumen. Nah, jadi mengapa ada kegiatan dokumentasi pengelolaan laboratorium? Ini salah satu alasannya, yaitu karena untuk mengukur hasil kerja yang ada di laboratorium tersebut, sehingga dituangkan atau disimpan dalam bentuk dokumen sebagai bukti fisik. Kemudian beberapa contoh dokumen yang ada di laboratorium yaitu dokumen perencanaan, panduan, prosedur, instruksi kerja, grafik, poster, dan lain sebagainya. Kemudian setiap kegiatan di laboratorium perlu didokumentasikan sebagai bukti fisik bahwa proses pengelolaan laboratorium telah terlaksana. Jadi jelas ya sampai sini teman-teman. Dan kemudian dokumen pengelolaan laboratorium itu ada dua. Yang pertama, dokumen peralatan atau bahan. Yang kedua, dokumen pelaksanaan kegiatan. Nah, yang pertama kita bahas satu persatu terkait dokumentasi peralatan atau bahan.
Nah, dokumentasi peralatan dan bahan itu meliputi dokumen kontrak, kemudian Ausbuild drawing. Ausbuild drawing itu merupakan gambar yang dibuat sesuai dengan kondisi terbangun di lapangan yang telah menghadapi semua perubahan yang terjadi. Kemudian manual peralatan, kemudian riwayat perawatan perbaikan, contohnya alat yang mungkin pernah mengalami kerusakan 1 kali atau 2 kali, maka ketika alat tersebut diperbaiki, maka ditulislah riwayat perbaikan alat tersebut serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka perbaikan atau perawatan barang. Kemudian identifikasi peralatan. Lalu harga peralatan per unit. Jadi ketika laboratorium baru saja membeli peralatan, maka setiap harga yang tertera harus didokumentasikan. Kemudian prosedur operasi, lokasi atau penempatan peralatan ini juga penting ya. Ini harus disertakan dalam catatan atau dokumentasi. Kemudian alamat pabrik atau agen yang kita gunakan untuk membeli. Kemudian tanggal, tahun mulai penggunaan. Dan yang terakhir yaitu riwayat perawatan atau perbaikan. Yang kedua, ada dokumentasi pelaksanaan kegiatan, yaitu dokumentasi pelaksanaan kegiatan adalah dokumen pengelolaan laboratorium yang mengacu pada sistem dokumentasi manajemen mutu standar ISO. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.